Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah negara yang isinya ratusan suku dan bahasa bisa tetap nyatu? Jawabannya ada di tiga kata ini, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kali ini kita bakal bedah gimana semboyan berbeda-beda tapi tetap satu ini bukan cuma sekedar slogan loh, tapi benar-benar jadi denyut nadi yang diajarin dari kecil buat ngejaga persatuan Indonesia. Coba deh bayangin, Indonesia itu kayak sebuah mosaik raksasa yang indah banget. Dari Sabang sampai Merauke, negara kita ini dirangkai dari ribuan pulau, ratusan budaya, dan bahasa yang beda-beda. Jadi keberagaman di sini tuh bukan sekedar tempelan ya, tapi udah jadi DNA, jadi identitas inti dari bangsa kita. Oke, ini dia gambaran pembahasan kita. Pertama, kita bakal lihat mosaik indah Indonesia itu kayak apa. Terus kita bedah kunci pemersatunya, yaitu soal toleransi. Setelah itu kita intip gimana sih prakteknya sehari-hari, sampai mampir ke sebuah pasar yang jadi bukti nyata harmoni. Dan di akhir, kita bakal simpulkan kenapa keberagaman itu justru jadi kekuatan. Nah, kita mulai dari yang pertama. Sebenarnya, apa aja sih kepingan-kepingan yang membentuk mosaik indah Indonesia ini? Yuk kita lihat lebih dekat. Skalanya ini luar biasa banget loh. Coba bayangin, bukan cuma beberapa, tapi ada ratusan budaya dan bahasa yang beda. Terus ada 6 agama besar yang diakui negara. Dan itu belum semua. Di luar itu masih banyak banget kepercayaan lokal yang juga hidup dan diakui. Nah, inilah harta karun Indonesia yang sebenarnya. Oke, dengan keberagaman yang seluas ini, pertanyaan besarnya muncul. Gimana caranya semua ini bisa jalan bareng dengan harmonis? Rahasianya ada di satu kata yang jadi lem perekat bangsa ini, toleransi. Jadi apa sih sebenarnya toleransi itu? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, intinya adalah sikap menghargai dan membiarkan adanya perbedaan pendapat atau kepercayaan. Tapi ada yang penting buat dicatat nih. Toleransi itu bukan berarti kita harus setuju sama semua hal ya, tapi lebih ke kita menghormati hak orang lain untuk punya keyakinan dan pandangan mereka sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua sisi koin. Di satu sisi ada toleransi, sikap saling menghormati. Di sisi lain ada lawannya, intoleransi. Intoleransi ini biasanya muncul dalam bentuk stereotip atau prasangka buruk ke orang lain, dan juga etnosentrisme, yaitu ngerasa budaya sendiri itu yang paling benar dan paling hebat. Jadi, toleransi itu adalah perlawanan aktif kita terhadap sikap-sikap kayak gini. Penting banget buat dipahami ya, toleransi itu bukan berarti kita meleburkan budaya kita sendiri atau mencampur adukan ritual agama. Bukan itu. Ini lebih ke soal hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati, bukan asimilasi atau peleburan. Ibaratnya bukan ngecat semua bunga jadi satu warna, tapi ngebiarin setiap bunga mekar dengan warnanya masing-masing di satu taman yang sama. Oke, cukup teorinya. Sekarang, gimana sih konsep besar ini kelihatannya di kehidupan nyata? Yuk, kita turun ke lapangan dan lihat gimana toleransi ini dipraktikkan, mulai dari lingkup paling kecil sampai yang paling besar. Dan semuanya dimulai dari sini. Dari rumah. Keluarga adalah sekolah pertama dan paling penting, tempat pelajaran tentang toleransi itu ditanamkan. Contohnya simpel-simpel banget loh. Kayak menghormati hobi adik atau kakak yang beda sama kita. Atau menghargai nasihat dari orang yang lebih tua. Sampai hal kayak kakak ngejagain adiknya dan si adik ngehormatin kakaknya. Mungkin kedengarannya sepele ya, tapi dari sinilah sebetulnya kita lagi latihan jadi manusia yang toleran. Nah, dari rumah, kita geser ke tempat belajar berikutnya, sekolah. Disinilah kan anak-anak pertama kali ketemu dunia yang lebih luas dan isinya lebih macam-macam. Tujuan utamanya ya ini, menciptakan ruang pendidikan yang bebas dari intoleransi. Sebuah lingkungan belajar di mana setiap murid, setiap siswa merasa aman, diterima dan dihargai, nggak peduli apapun latar belakang mereka. Terus gimana caranya? Ada 3 langkah simpel tapi powerful banget. Pertama, berteman sama semua teman sekelas, jangan pilih-pilih latar belakang. Kedua, aktif kerja bareng di tugas kelompok. Dan ketiga, ini yang paling penting, berani melawan segala bentuk bullying atau diskriminasi. Nah, kayak ginilah toleransi itu dibangun selangkah demi selangkah. Tentu aja, pelajaran ini nggak boleh berhenti di gerbang sekolah dong. Nilai-nilai ini harus dibawa keluar dan disebarkan ke masyarakat luas. Kenapa? Karena inilah fondasi dari kehidupan bersama yang damai. Di masyarakat, toleransi itu kelihatan dari tindakan-tindakan nyata. Misalnya nih, bantu tetangga yang lagi kena musibah tanpa mikirin agamanya apa, sukunya apa, atau ikut datang dan meramaikan festival budaya dari tradisi lain. Bahkan hal sesimpel nggak berisik pas tetangga lagi ibadah. Kelihatannya sederhana ya, tapi justru hal-hal kecil inilah yang merajut kebersamaan kita. Oke, sekarang kita tinggalin dulu teori dan buku teksnya. Saya mau ajak kalian semua ke sebuah studi kasus nyata di lapangan. Kita bakal mampir ke sebuah pasar di Padang.
Di tempat ini, toleransi itu bukan lagi teori, tapi udah jadi napas kehidupan sehari-hari. Dengerin nih kata-kata Ibu Wati, salah satu pedagang di sana sejak tahun 1999. Beliau bilang, intinya kita saling menghargai. Tidak ada konflik hingga sekarang. Coba bayangin, udah lebih dari 20 tahun. Prinsip sesederhana saling menghargai ini bisa menjaga kedamaian di tengah hiruk-pikuk kasar. Ini bukti nyata banget kan betapa kuatnya toleransi? Yuk, kita intip lebih dalam. Pasar Tanah Kongsi ini lokasinya di Pecinan Padang. Di sini, para pedagang dari etnis Tionghoa, Minang, dan etnis lain itu jualan sebelahan. Dan yang keren banget, kios yang jual makanan halal dan non-halal yang mengandung babi, itu bisa ada di pasar yang sama, diatur rapi, di lapak terpisah, dan semuanya saling menghormati. Ini bukan cuma pasar biasa, ini tuh miniatur Indonesia yang harmonis. Jadi setelah melihat semua ini, apa sih pelajaran terbesar yang bisa kita ambil? Apa pesan utama dari cara Indonesia merawat persatuannya? Nah, ini dia intinya. Indonesia itu nunjukin ke seluruh dunia kalau keberagaman itu bukan sumber perpecahan. Justru sebaliknya, kalau kita rangkul dengan toleransi, keberagaman itu malah jadi sumber kekuatan terbesar kita. Jadi kekayaan budaya bangsa yang nggak ada duanya. Pelajaran dari Indonesia ini benar-benar berharga kan? Nah, sekarang pertanyaannya saya lempar kembali ke kalian semua. Bagaimana caranya kamu bisa mengubah keberagaman menjadi sebuah kekuatan di komunitasmu sendiri?